Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Dalam video ini kita masih akan membahas tentang tata nama senyawa alkana. Tapi kita akan fokus pada pembahasan soal dalam video sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan mencoba untuk mengulang kembali sedikit aturan-aturan pemberian tata nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Misalnya, kalau saya mempunyai senyawa hidrokarbon seperti ini, misalkan ada C, kemudian C, di sini ada C, kemudian di sini ada C, kemudian di sini C, kemudian di sini C, 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 lalu di sini ada C, di sini ada CH3. Nah, kemudian kita lengkapi dengan atom H. Nah, kita harus ingat bahwa satu atom C itu mempunyai 4 ikatan kovalen. Nah, atom C ini baru mengikat satu atom C ini. Berarti di sini dia harus mengikat 3 buah H. Kemudian C yang ini sudah ada 4 ikatan kovalen, berarti tidak perlu ditambah H. Kemudian ini baru 1, berarti ini CH3, ini CH3. Kemudian ini baru 2, atom C ini ikatan kovalennya, maka di sini perlu mengikat 2 buah H. Yang ini tetap, kemudian ini CH2, yang ini CH3, yang ini CH2, ini adalah CH3. Nah, kalau saya punya senyawa seperti ini, maka langkah pertama adalah tentukan rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai C terpanjang. Nah, untuk bisa menentukan rantai C terpanjang, kita harus menghitung dari ujung ke ujung. Misalkan kalau dari ujung sini, sini, atau sini. Perhatikan di sini ada 1C. Kalau dari ujung sini juga 1C. Dari ujung sini juga 1C. Maka, saya bisa menghitung dari sini, maupun dari sini. Misalkan dari sini. Nah, ini. Kemudian, berarti ini lurus ke sana. Nah, ketika bertemu simpangan seperti ini, saya harus tentukan mana atom C yang terpanjang. Apakah ke kanan? Kalau ke kanan berarti nambah 1C. Apakah ke atas? Nah, kalau ke atas berarti dari sini menambah 2C. 1, 2. Kalau ke bawah berarti menambah 2. Maka saya memilih yang lebih panjang, yaitu 2C. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, misalkan saya ke bawah. Nah, boleh saja ke bawah. Nah, ini adalah rantai atom terpanjangnya. Kemudian rantai atom terpanjang itu diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Nah, misalkan jumlah atom karbonnya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai atom karbon 6 itu adalah heksana. Nah, aturan yang kedua, di luar atom C terpanjang ini atau di luar rantai induk ini disebut dengan cabang atau alkil. Nah, maka ini adalah cabang. Ini cabang. Ini cabang. Kemudian ini cabang juga. Kemudian yang ini cabang. Nah, lalu cabang itu harus berada pada atom C rantai induk dengan letak nomor terendah. Maka atom C rantai induk itu harus diberi nomor. Nah, beri nomornya dari sebelah di mana cabang itu terdekat. Misalkan rantai induknya kan ini sampai sini. Nah, kalau saya menghitung dari sini, maka berarti ini 1, ini 2. Nah, di nomor 2 sudah bertemu dengan cabang. Tapi kalau dari sini, misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Nah, di C nomor 3 baru memperoleh cabang. Maka menghitungnya dari sebelah kiri. Yaitu cabang itu terletak pada nomor terendah. Sehingga ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, kemudian nama cabang itu sama dengan nama pada alkana, tetapi ana diganti il karena cabang itu disebut dengan alkil. Misalkan ini C-nya 1, kalau dalam alkana namanya metana, maka ini namanya adalah met
metil. Yang ini C-nya 1, berarti metil. Yang ini C-nya ada 2. Nah, kalau C ada 2 di dalam alkana itu namanya etana. Nah, karena ini cabang, berarti ananya diganti dengan il menjadi etil. Nah, yang ini metil. Lalu cabangnya diberi nomor. Ada di nomor C berapa? Oh, ini nomor 2. Yang ini berarti nomor 2 ini kan. Kemudian yang ini nomor 4, yang ini nomor 4 juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau ada cabang yang namanya sama, itu tidak disebut berkali-kali. Misalkan ini ada metil dan metil, ada metil. Menyebutnya tidak 2 metil, 2 metil, 4 metil. Tetapi namanya cukup disebut 1 kali dan diberi awalan di kalau jumlahnya 2, tri kalau jumlahnya 3, tetra kalau jumlahnya 4, dan seterusnya. Nah, yang diulang itu letak nomornya saja. Misalkan kalau ini 2 metil, 2 metil, dan 4 metil, maka menyebutnya adalah 2, 2, 4 trimetil karena jumlahnya 3. Nah, berarti metilnya adalah 2, 2, 4 trimetil. Kemudian kalau ada cabang yang berbeda jenis, itu penulisannya diurutkan berdasarkan abjad terdepan dari cabang itu. Misalkan kalau butil dengan etil, berarti yang ditulis dulu adalah butil karena B lebih dulu dari etil. Kalau etil dengan metil, etil dulu karena E lebih dulu dari huruf M. Maka nama dari senyawa ini adalah cabangnya 4 etil, kemudian yang metil adalah 2, 2, 4 trimetil, kemudian ditambah dengan rantai utamanya heksana. Jadi nama senyawa ini adalah 4 etil 2,2,4 trimetil heksana. Nah, kemudian sahabat alkemi, jika ada 2 kemungkinan rantai atom C terpanjang, maka kita pilih rantai atom C yang mempunyai percabangan lebih banyak. Nah, misalkan senyawa ini mempunyai 2 kemungkinan rantai atom C terpanjang. Misalkan kalau dari sini atau dari situ menghitungnya maka sama-sama 1C. Misalkan saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Ketika saya menghitungnya ke bawah 5, 6, jumlahnya 6. Ketika saya menghitung ke kanan juga jumlahnya 6. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kalau ada 2 kemungkinan C terpanjang seperti itu, maka saya memilih rantai C yang cabangnya lebih banyak. Nah, kalau saya ke sana, ini jadi cabang, ini jadi cabang, ini jadi cabang. Kalau saya ke bawah, cabangnya adalah ini. Nah, maka saya memilih rantai C terpanjangnya adalah ke kanan supaya cabangnya lebih banyak. Jadi, rantai C-nya ini. Nah, seperti itu. Kemudian menghitungnya berarti ini ketemu 1 cabang saja, berarti dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Kemudian ini cabangnya adalah metil, ini metil, ini metil, ini adalah etil. Ini 2 metil, yang ini 2 metil juga. Yang ini 5 metil, kemudian yang ini adalah 3 etil. Sehingga nama senyawanya adalah 3 etil, kemudian 2,2,5 trimetil, kemudian rantai utamanya 6, berarti heksana. Nah, begitu. Bukan ini yang jadi cabang ya, bukan ini yang menjadi cabang. Karena kalau menghitungnya ke bawah ke sini, maka cabangnya ini dan ini saja. Cabangnya hanya ada 2. Kita milih yang cabangnya lebih banyak. Kalau
rantai atom karbonnya jumlahnya sama. Nah, demikian. Nah, selanjutnya dalam video sebelumnya saya meminta Anda untuk mencoba menggambar struktur hidrokarbon yang namanya diketahui. Kemudian nama itu saya minta untuk dicek apakah sudah sesuai dengan aturan IUPAC atau belum. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Nah, yang pertama adalah 2,3 dimetil pentana. Nah, kalau ada nama seperti ini, maka untuk menggambar senyawanya, kita mulai dari rantai induknya, yaitu pentana. Nah, pentana itu jumlah atom C-nya ada 5. Nah, ini pentana atom C-nya ada 5. Nah, saya gambar misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian ada cabang namanya metil. Jumlahnya ada 2 karena diawali dengan di nomor 2 dan nomor 3. Nah, saya coba gambarkan. Kalau saya menghitung dari sini nomor 1, berarti nomor 2 ada di sini. Saya gambar, misalkan, karena metil C-nya 1. Kemudian di nomor 3 juga ada metil, berarti C-nya 1. Nah, selesai kerangka karbonnya begini. Tinggal saya tambah dengan atom H, supaya strukturnya lengkap. Nah, di sini C-nya baru punya 1 ikatan kovalen, berarti saya tambah H3. Di sini H3, di sini H3, ini juga H3. Kemudian yang ini sudah punya 3 ikatan kovalen, supaya 4 berarti 1 H lagi. Kemudian ini juga 1 H lagi. Kemudian yang ini 2H. Nah, kemudian kita cek apakah nama ini sudah sesuai dengan aturan IUPAC atau belum. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka rantai induknya, nah, kita coba dari ujung sini atau sini sama saja, karena jumlah C-nya 1, misalkan dari sini. Kemudian setelah sampai di persimpangan ini, saya lurus lagi. Sampai di persimpangan sini, apakah saya turun atau lanjut ke kanan? Lanjut ke kanan karena ini nambah 2. Nah, seperti ini. Kemudian memberi nomornya dari kiri atau dari kanan? Tentu dari kiri, karena ini cabangnya ada di nomor lebih rendah, sehingga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, maka cabang ini namanya adalah nomor 2 dan metil, berarti 2 metil, ini 3 metil. Nah, berarti namanya adalah 2,3, metilnya ada 2, di metil, rantainya ada 5, pentana. Nah, berarti nama ini sudah sesuai dengan aturan IUPAC. Karena setelah kita beri nama ulang, ternyata namanya sama. Berarti ini sudah benar. Nah, saya akan bahas satu lagi. Nanti yang lain silahkan lihat video sebelumnya dan Anda kerjakan sendiri. Saya akan bahas satu lagi, yaitu 2,2 dietil 4,5 dimetil heptana. Nah, berarti yang harus saya gambar dulu adalah heptana. Heptana itu rantainya berapa? 7. Nah, berarti saya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian cabangnya ada 2 jenis nih. Ada etil di nomor 2 dan nomor 2. Berarti di sini C, etil C-nya 2. Kemudian ada satu lagi C, etil lagi. Kemudian di nomor 4, ini 2, 3, 4, ada metil C. Kemudian di nomor 5 ada metil lagi C, misalkan begitu. Kemudian lengkapi dengan atom H3. Ini 1, 2, 3, 4, berarti tidak perlu ditambah atom H. Ini baru 2, berarti 2. Ini baru 1, berarti 3. Ini baru 2, ikatan kovalennya ini dengan ini, berarti ini perlu 2H. Ini 3H. Ini 2H. Ini 1H. Ini 3H. Ini 1, 2, 3 ikatannya, berarti di sini perlu 1H. Kemudian di sini 3, di sini
2, di sini 3. Nah, begitu. Lalu kita beri nama, apakah sesuai nama IUPAC atau tidak yang ini? Yang pertama, rantai terpanjangnya. Apakah dari sini, atau dari situ, atau dari sana? Nah, kalau dari sini 1C untuk sampai ke persimpangan. Kalau ini 2C, yang atas juga 2C. Berarti dari atas atau dari bawah, supaya memperoleh rantai C terpanjang. Misalkan dari bawah. Nah, begini. Pasti ke kanan. Nah, ini CH3 atau lurus. Oh, lurus karena supaya lebih banyak C-nya. Ini juga lurus. Nah, begitu. Kemudian ini berarti cabang. Nah, ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Kemudian menghitungnya dari mana? Dari sini atau dari sana? Kalau saya hitung dari sini 1, 2, 3, ketemu 2 buah cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3, ketemu 1 cabang. Berarti ngitungnya dari sebelah kiri karena cabangnya lebih banyak dan lebih dekat. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ini berarti 3 metil. Ini berarti 3 etil. Ini 6 metil. Yang ini 5 metil. Nah, oke. Namanya tinggal kita gabungkan. Kita tulis yang etil dulu. Berarti 3 etil. Kemudian metilnya ada 3, 5, 6. Trimetil 3, 5, 6, trimetil. Kemudian 8, C terpanjangnya adalah oktana. Nah, namanya yang betul adalah ini, bukan ini. Demikian sahabat-sahabat alkemi, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Silahkan dicoba soal-soal yang lain di video sebelumnya. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.